Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengestimasi ketidakpastian pengukuran pada pengujian secara volumetri atau titrasi. Ada dua hal yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu kita akan mereview tentang tahapan penentuan ketidakpastian. Yang kedua adalah contoh ketidakpastian pengukuran pada analisis klorida dengan titrasi. Review terkait dengan tahapan estimasi ketidakpastian pengukuran. Di dalam tahapan estimasi ketidakpastian pengukuran ada 6 tahapan. Tahapan yang pertama adalah pembuatan skema kerja. Skema kerja ini akan memudahkan kita bagaimana hal-hal yang paling penting atau pada titik-titik kritis mana yang harus kita lihat di dalam penentuan ketidakpastian pengukuran. Kemudian yang kedua adalah penentuan rumus untuk penetapan kadar. Catatan penting di dalam penentuan rumus untuk penetapan kadar adalah bahwa rumus yang digunakan untuk penentuan kadar itu harus ditulis secara detail. Karena ini akan sangat terkait erat atau menyangkut pada tahapan berikutnya. Tahapan yang ketiga adalah pembuatan diagram tulang ikan. Dalam pembuatan diagram tulang ikan, ini yang perlu pertama kali dilihat adalah rumus-rumus yang ada pada penentuan kadar. Karena rumus pada penentuan kadar akan sangat menentukan sumber-sumber ketidakpastian yang harus ditulis di dalam diagram tulang ikan. Kemudian tahapan yang keempat adalah perhitungan ketidakpastian baku. Jumlah dari ketidakpastian baku yang dihitung itu didasarkan pada jumlah asal ketidakpastian yang teridentifikasi dari diagram tulang ikan. Kemudian tahapan yang kelima adalah perhitungan ketidakpastian gabungan. Perhitungan ketidakpastian gabungan ini perlu melihat satuan-satuan dari masing-masing sumber ketidakpastian pengukuran. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah perhitungan ketidakpastian diperluas. Penentuan ketidakpastian diperluas ini didasarkan pada tingkat kepercayaan. Apakah menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau menggunakan tingkat kepercayaan 99%. Sedangkan yang terakhir adalah pelaporan hasil. Nah, untuk kali ini kita akan melihat contoh bagaimana cara mengestimasi ketidakpastian penentuan klorida pada sampel air. Di dalam satu prosedur, kita bisa mencontohkan, misalkan yang pertama tahapannya adalah dipipet 100 ml contoh uji atau sejumlah volume contoh uji yang telah diencerkan menjadi 100 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml. Selanjutnya adalah perlu ditambahkan 1 ml larutan indikator kalium kromat. Fungsi dari kalium kromat ini adalah sebagai indikator atau untuk melihat ketercapaian titik akhir titrasi. Kemudian prosedur berikutnya adalah larutan sampel
kemudian dititrasi dengan larutan perak nitrat sampai terbentuk warna kuning kemerahan sebagai titik akhir. Selanjutnya perlu dicatat kebutuhan larutan perak nitrat yang digunakan untuk titrasi sampel misalkan dengan A mililiter. Kemudian tahap yang keempat adalah melakukan pengulangan langkah pertama sampai dengan yang ketiga dengan menggunakan air bebas mineral sebagai belangko. Selanjutnya dicatat kebutuhan larutan perak nitrat untuk titrasi belangko dengan simbol B mililiter. Setelah kita mengetahui prosedurnya, maka untuk lebih mudahnya kita membuat skema kerja. Dari prosedur yang ada kita bisa melihat bahwa prosedur kerja itu paling tidak ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama adalah adanya volume contoh air yang kemudian dititrasi dengan perak nitrat, kemudian diamati hingga terjadi endapan dan perubahan larutan yang berwarna kuning kemerahan. Nah, pada saat sebelum dititrasi perlu dilakukan penambahan kalium dikromat karena nanti untuk melihat titik akhir titrasi. Tahapan kedua adalah penentuan rumus. Dasar dari penentuan kadar atau konsentrasi klorida yaitu didasarkan pada reaksi antara ion klorida yang ada pada sampel dititrasi dengan larutan perak nitrat kemudian akan membentuk perak klorida. Sehingga kita bisa menuliskan untuk kadar klorida dalam satuan miligram per liter itu adalah volume A dibagi dengan volume B dikali dengan CaGNO3 dikalikan dengan AR klorida dibagi dengan V contoh kali 1000. Dengan keterangan sebagai berikut, VA adalah volume titrasi untuk contoh dalam satuan mililiter, VB adalah volume titrasi belangko yang satuannya sama dengan volume untuk titrasi contoh yaitu mililiter, sedangkan CaGNO3 adalah konsentrasi perak nitrat dalam satuan molar, kemudian ArCl adalah massa atom relatif atom klor, kemudian V contoh adalah volume contoh yang dititrasi. Sedangkan angka 1000 adalah faktor konversi dari mililiter ke liter. Setelah kita mengetahui rumus secara detail dari penentuan kadar klorida, maka kita dapat menggambarkan diagram tulang ikan. Diagram tulang ikan yaitu dibuat dengan cara garis mendatar pada ujungnya itu dituliskan dengan kadar klorida. Sedangkan pada bagian-bagian penyusunnya atau tulang-tulang utamanya kita bisa melihat di sini. Di sini adalah volume contoh untuk titrasi sampel. Kemudian di sini ada volume titrasi untuk belangko. Maaf, saya ulangi. Di VA ini adalah volume titrasi untuk contoh air, sedangkan VB adalah volume titrasi atau volume AgNO3 yang dibutuhkan untuk titrasi belangko, sedangkan di sini ada AR klorida, ada CaGNO3, ada V
contoh. Kalau kita cermati bersama, kita bisa melihat bahwa kita lebih memudahkan kita tuliskan ini dengan simbol-simbol yang ada pada rumus. Kalau kita bisa melihat di rumus ada VA, ada VB, ada ARCL, ada CAGNO3, dan V contoh. Jadi ini dituliskan sesuai dengan apa yang ada di dalam rumus penetapan kadar. Kita akan coba kembali kepada rumus di awal. Kita bisa melihat bahwa di sini ada 5 hal yang paling penting di dalam penetapan kadar, ya. Yang kita bisa lihat masing-masing ada simbolnya, ada VA, VB, CaGNO3, AR klorida, dan volume contoh. Inilah yang harus masuk di dalam diagram tulang ikan. Atau dengan kata lain, kita bisa melihat bahwa sumber-sumber ketidakpastian di dalam penentuan kadar klorida itu ada 5 ketidakpastian, yaitu ketidakpastian asal volume titrasi contoh, ketidakpastian asal volume titrasi belangko, ketidakpastian asal konsentrasi perak nitrat, ketidakpastian asal klorida, dan ketidakpastian asal volume contoh. Kita coba lihat kembali diagram tulang ikan. Di dalam diagram tulang ikan kita bisa melihat ada ketidakpastian asal volume titran atau volume AgNO3 yang dibutuhkan untuk titrasi contoh air, ya, di mana simbolnya adalah VA. Kita bisa melihat bahwa ketidakpastian asal volume titrasi contoh air atau sampel itu dipengaruhi oleh faktor kalibrasi alat dari volume atau kalibrasi dari buret yang digunakan untuk titrasi, dan faktor Moe atau efek suhu, ya, efek suhu atau faktor Moe air. Kemudian untuk volume titrasi belangko juga dipengaruhi oleh kalibrasi buret dan efek suhu juga. Kemudian untuk volume contoh ini dipengaruhi oleh kalibrasi dari pipet dan faktor suhu juga. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya untuk ketidakpastian asal perak nitrat ini diperoleh dari ketidakpastian pada saat di standarisasi perak nitrat. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, di mana tahapan berikutnya adalah tahapan untuk perhitungan ketidakpastian baku. Dari diagram tulang ikan kita bisa melihat paling tidak ada 5 ketidakpastian baku yang harus ditentukan, yaitu ketidakpastian asal volume titrasi contoh, ketidakpastian asal volume titrasi belangko, ketidakpastian asal konsentrasi perak nitrat, ketidakpastian asal massa atom relatif atom klor, kemudian ketidakpastian asal volume contoh yang dititrasi. Nah, karena kita tahu tadi ada 2 faktor yang menyumbangkan ketidakpastian asal volume titrasi contoh, maka kita bisa mendefinisikan untuk titrasi atau untuk ketidakpastian baku volume titrasi contoh. Definisi dari ketidakpastian volume titrasi contoh adalah merupakan ketidakpastian gabungan antara ketidakpastian asal kalibrasi volume buret dan faktor Moe air. Ya. Jadi kalau kita lihat di sana, kita kembali ke diagram tulang ikan, kita bisa melihat ketika ada ketidakpastian baku asal
volume titrasi contoh itu dipengaruhi oleh kalibrasi dan efek suhu. Sehingga kita bisa mendefinisikan bahwa ketidakpastian asal volume titrasi merupakan ketidakpastian gabungan antara ketidakpastian asal kalibrasi volume buret dan faktor muai air. Misalkan saja kita kasih simbol dengan mu VA. Berikutnya adalah yang kedua adalah ketidakpastian baku volume titrasi belangko. Kita bisa mendefinisikan apa itu volume titrasi belangko. Ketidakpastian baku volume titrasi belangko merupakan ketidakpastian gabungan antara ketidakpastian asal kalibrasi volume buret dan faktor muai air. Nah, kalau kita lihat sebenarnya antara ketidakpastian asal volume titrasi contoh dan volume titrasi belangko, ya, atau dalam ini adalah ketidakpastian baku untuk volume titrasi contoh dan ketidakpastian baku untuk volume titrasi belangko, nilainya sama. Ya. Maka kita bisa menuliskan misalkan dengan simbol mu VB. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpastian baku konsentrasi perak nitrat. Yang dimaksud dengan ketidakpastian baku konsentrasi perak nitrat yaitu merupakan ketidakpastian gabungan dari standarisasi perak nitrat. Karena konsentrasi perak nitrat ini diperoleh dari standarisasi perak nitrat. Misalkan saja standarisasinya menggunakan standar natrium klorida. Kita bisa menuliskan misalkan di sini simbol dari ketidakpastian baku untuk konsentrasi perak nitrat yaitu dengan simbol mu CAG. Kemudian yang keempat itu adalah ketidakpastian baku massa atom relatif atom klor. Ketidakpastian baku massa atom relatif atom klor itu nilainya dihitung dengan menggunakan nilai ketidakpastian atom klorida. Nilai ketidakpastian atom klorida ini dapat diperoleh dari data literatur yang dikeluarkan pada jurnal UPAC. Nah, ketidakpastian massa atom relatif atom klorida dapat kita tuliskan misalkan dengan simbol mu ArCl. Dan yang terakhir adalah ketidakpastian baku volume contoh yang dititrasi atau contoh uji. Yaitu merupakan ketidakpastian gabungan dari ketidakpastian asal kalibrasi pipet dan faktor muai air. Kalibrasi pipet itu adalah kenapa berasal dari kalibrasi pipet, karena pipet yang digunakan untuk mengambil contoh air. Nah, misalkan saja ketidakpastian volume contoh yang dititrasi itu kita beri simbol mu VC. Berikutnya adalah cara perhitungan ketidakpastian gabungan. Perhitungan ketidakpastian gabungan penentuan konsentrasi klorida kita bisa melihat yang pertama, karena satuan-satuan pada ketidakpastian bakunya itu masing-masing berbeda, maka kita bisa menghitung ketidakpastian gabungan dengan rumus UG per C sama dengan akar kuadrat dari mu VA per VA kuadrat ditambah mu VB per VB kuadrat ditambah dengan mu CAG per CAG kuadrat ditambah mu ArCl per ArCl kuadrat ditambah mu VC per VC kuadrat, di mana
UG ini adalah merupakan nilai dari ketidakpastian gabungan, sedangkan C ini adalah konsentrasi klorida yang telah dihitung berdasarkan titrasi, ya. Kemudian mu VA adalah ketidakpastian baku volume titrasi contoh air, VA adalah volume titrasi atau volume AgNO3 yang dibutuhkan untuk titrasi contoh air. Mu Vb adalah ketidakpastian baku untuk volume titrasi blanko, sedangkan Vb adalah volume titrasi blanko, atau dengan kata lain adalah volume AgNO3 yang dibutuhkan untuk titrasi blanko. Kemudian mu CAg adalah ketidakpastian baku untuk konsentrasi perak nitrat, sedangkan CAg adalah konsentrasi perak nitrat hasil standarisasi. Kemudian mu ArCl adalah ketidakpastian baku untuk massa atom relatif klorida, sedangkan ArCl adalah massa atom relatif klorida. Dan yang berikutnya adalah mu Vc merupakan ketidakpastian baku untuk volume contoh, sedangkan Vc adalah volume contoh yang diambil untuk titrasi. Kemudian yang terakhir adalah perhitungan ketidakpastian diperluas, yaitu digunakan rumus U sama dengan UG kali K, di mana U ini adalah ketidakpastian diperluas, UG adalah ketidakpastian gabungan, sedangkan K adalah faktor cakupan. Nilai faktor cakupan ini tergantung pada tingkat kepercayaan. Apabila tingkat kepercayaannya 95%, maka kita dapat menggunakan nilai K-nya sama dengan 2. Dan apabila kita menggunakan tingkat kepercayaan 99%, maka nilai K-nya ini sama dengan 3. Demikian penjelasan saya terkait dengan contoh dari estimasi ketidakpastian pengukuran pada titrasi penentuan klorida pada sampel air. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.